Jemaat Tuhan, arahkan hati pada Tuhan dan mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus baik menyertai dan mengizinkan kami ada dalam persekutuan dengan Tuhan di kaki dian-Mu di sini. Terima kasih untuk satu kesempatan yang berharga. Kami bersyukur kami mendapatkannya dari Tuhan. Orang lain lagi sibuk cari uang, kerja dengan berbagai macam kesibukan mereka di luar sana. Tapi kami seberapa yang ada, terima kasih buat kesempatan yang adalah anugerah yang kami terima dari Tuhan. Bersekutu memuliakan nama Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, tapi juga mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sudah waktunya. Mari Bapa arahkan hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan roh jiwa kami menyatu Roh Kudus-Mu. Kepada hamba Tuhan beri kekudusan dan kelayakan. Roh Tuhan mari tuntun, urapi dan kuasai, kendalikan pemberitaan firman-Mu sore ini, agar setiap kami yang hadir, kami boleh mendapatkan kekuatan pemulihan dan kesegaran dari firman Tuhan ini. Mari berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami siap menyambutnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, terima kasih untuk Tuhan yang punya pelayanan. Terima kasih untuk pengurus tetapi juga penjaga kaki dian, Maina dan keluarga yang telah menghubungi kami untuk ada lagi kesekian kalinya ada di tempat ini. Kekasih Tuhan, saya mengajak kita mempersiapkan satu bagian firman Tuhan hari ini yang terpilih dari Injil Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Saya jemput jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama menghormati firman Tuhan ini dan membacakannya secara bersama-sama. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Hitungan ketiga kita akan membacakannya secara bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yang percaya dan demikian. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya pada waktu kita sudah membacakannya tapi juga memelihara dan melakukannya. Sekali lagi shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ketika mempersiapkan materi khotbah ini, saya melihat ini luar biasa apa yang dikatakan oleh penginjil Yohanes. Apa yang dibacakan oleh kita juga hari ini sesuatu kabar baik yang sangat menarik untuk kita merenungkannya bersama-sama. Saudara perhatikan bahwa di sini dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya, garis bawah kata menerimanya, lalu dia bilang yang percaya kepadanya, ya, percaya di dalam namanya, terima dan percaya. Namanya yang dimaksud sini adalah nama Yesus Kristus Tuhan. Ya. Jadi terima dia, percaya dia, akui dia sebagai Allah dalam rupa manusia yang datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara perhatikan ini. Orang-orang ini akan menerima penghargaan yang istimewa. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saya ketika membandingkan dengan Alkitab terjemahan versi bahasa Indonesia sederhananya, ya, kata kuasa di sini mengacu kepada hak. Ya. Alkitab bahasa Indonesia sederhana dia bilang diberikan kepada mereka hak. Kuasa yang dimaksud di sini bukan kuasa untuk memerintah, tapi kuasa yang dimaksud di sini adalah bicara tentang hak. Ya. Nah, saudara, ini status yang luar biasa. Ya. Status yang sangat mahal ini. Ya. Karena diberi status sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, ada dua sumber ayat yang akan memberikan kita, ya, informasi bahwa manusia pada mulanya akibat dosa
dia memiliki dua status. Status yang pertama kita lihat. Yohanes pasal 8 ayat 34. Anak Tuhan baca dengan cepat. Salah satu orang persiapkan Kejadian pasal 3, 23 dan 24. Kejadian 3, 23, 24. Saudara-saudara perhatikan dari dua bagian pembacaan itu, Alkitab menyatakan dengan terus terang, manusia pada mulanya ketika jatuh dalam dosa, dia memiliki dua status ini. Yang pertama status sebagai hamba kepada dosa itu. Yang kedua, akibat dari hamba dosa, maka dia menerima status yang menyusul. Yang kedua ialah dia dijadikan musuh. Kejadian pasal 3, 23, 24. Allah mengusir dan Allah menghalau. Dua kata itu menonjol sekali. Hanya musuh saja yang diusir dan dihalau. Amin, saudara, amin. Ya, jadi ini status manusia. Sebelum Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terima dia dan kita akui dan percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelumnya manusia ada dalam dua status ini. Status sebagai hamba dosa, tetapi juga status sebagai musuh yang patut diusir dan dihalau oleh Tuhan. Ya. Yakobus 4 ayat 4 dia bilang, barang siapa bersahabat dengan dunia, dunia dimaksud bersahabat dengan dosa, ya, bersahabat dengan iblis, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dan kalau jadi musuh Allah, sorga tidak tampung musuh. Sorga tampung sahabat. Amin Bapak Ibu, amin. Sorga tampung sahabat saja, musuh tidak ada. Tidak ada tempat bagi musuh di sorga. Begitu ya. Karena itu kembali pada teks pembacaan kita hari ini, kita bersyukur status yang diberikan oleh Allah dalam Yesus Kristus bagi Anda dan saya. Ini sebuah kemurahan. Ya, ya. Jadi kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengaruniakan kepada Anda dan saya status yang baru. Yang tadinya hamba dosa, yang tadinya permusuhan dengan Allah, ya, sekarang telah menjadi anak-anak Allah. Dan kalau bicara anak, bicara ahli waris. Roma 8 ayat 17. Mari baca. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, status ini mahal. Dan kalau bicara anak-anak Allah, berarti erat hubungannya dengan soal warisan. Sorga akan diwariskan kepada mereka yang telah menerima status yang sah dari pemilik sorga itu, yaitu Yesus Kristus telah mengaruniakan bagi kita status yang baru, anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu, amin. Ya, ini kabar baik. Anak-anak Allah. Tidak mungkin Anda mewariskan Anda punya harta kepada anak tetangga. Itu hanya orang tua yang sakit jiwa saja. Dia bagi harta, bagi warisan kepada anak-anak tetangga. Padahal dia punya anak-anak kandung di sekitar dalam rumah itu. Hanya anak-anak yang sah, ya, yang berhak menerima warisan itu. Saudara, ketika Yesus di atas salib telah menyelesaikan karya penebusan itu, mengaruniakan status yang baru kepada Anda dan saya menjadi anak-anak Allah, maka telah resmi kita diterima sebagai ahli waris kerajaan Allah. Tapi dengar baik, tidak cukup sampai di situ.
Saudara tidak bisa, ya, orang bilang terima gampang. Ada PR besar bagi kita yang telah menerima status anugerah ini. Status anak-anak Allah ini anugerah pemberian yang cuma-cuma. Hanya terima dia. Percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini dunia mempersoalkan ketuhanan Yesus. Ya, di media sosial banyak orang tidak setuju kalau Yesus disebut sebagai Tuhan dan Allah yang sejajar dengan Sang Bapa. Ya. Tapi Alkitab bilang hari ini, kalau engkau terima dia dan engkau percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau terima status ini. Tapi engkau menolak dia, engkau tidak akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak terima dia, tidak percaya dia, berarti engkau kehilangan kesempatan menerima status sebagai anak-anak Allah. Nah ini, konkretnya seperti itu. Nah saudara, kalau demikian, apakah dengan menerima secara cuma-cuma status sebagai anak-anak Allah, lalu kita stop sampai di situ, tinggal tahu saja masuk surga? Belum tentu. Status boleh kita terima, tetapi ada yang mesti kita kerjakan. Jadi timbal balik, Yesus telah mengerjakan yang terbaik bagi kita, mengaruniakan kepada kita cuma-cuma ini status penebusan. Tidak hanya dia tebus kita, tetapi dia memberikan kita status sebagai anak-anak Allah. Karena yang masuk surga itu adalah mereka yang menerima status ini. Tapi sekali lagi, kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan erat dengan status ini sebagai anak-anak Allah. Sebab kalau tidak demikian, bukan tidak mungkin. Kita lihat Matius 8 ayat 11-12. Matius 8 ayat 11-12, kata firman Tuhan. Iya. Mereka yang telah menerima status sebagai anak-anak kerajaan itu, bukan tidak mungkin, bisa terjadi. Mereka dilemparkan keluar dari kerajaan itu, bisa saja. Karena ternyata mereka didapati ada yang kurang beres. Iblis saja yang Lucifer itu, yang semula dia ada dalam sorga saja, sebagai, ya, boleh dikatakan pelayan tetap di hadirat Allah saja, bisa dilemparkan ke bumi. Karena tidak memenuhi standar kerajaan itu, tidak mematuhi aturan kerajaan itu, bisa saja. Bukan hanya iblis saja dilemparkan, manusia-manusia yang telah menerima status sebagai anak-anak Allah, ada kemungkinan bisa dilemparkan, dicabut hak istimewanya. Karena ada yang kurang beres dari anak-anak kerajaan itu, anak-anak Allah itu, yang sudah terima status itu. Karena itu, masih hidup ini kesempatan. Mari kita berjuang. Ya. Paulus dalam bagian surat bagi jemaat Tuhan di Filipi dibilang nasihat supaya tetap berjuang. Ya. Berjuang apa? Nah ini, mari kita lihat ada berapa poin hal yang perlu kita perjuangkan sebagai orang-orang yang telah menerima status sebagai anak-anak Allah yang nantinya menjadi ahli waris kerajaan Allah. Masih hidup ini kita perjuangkan hal-hal ini supaya kita jangan masuk dalam bilangan anak-anak kerajaan yang dilemparkan keluar dari area kerajaan itu, sehingga akhirnya kita kehilangan kesempatan mewarisi kerajaan kekal. Yang pertama yang harus kita perjuangkan sebagai anak-anak Allah, perhatikan bersama saya 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18. 2 Korintus 6 ayat 17-18. Iya. Perhatikan ini kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati. Kita telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dibaptis dalam 3 nama.
sidi, perjamuan, nikah, kudus, dan seterusnya. Semua kita telah ikuti aturan gereja. Itu bagian dari proses menerima dan percaya supaya Tuhan Yesus selamat. Tapi tidak cukup sampai situ. Sebagai anak-anak Allah harus perhatikan ini. Perjuangkan hal yang pertama ini. Anak-anak Allah ini saudara harus berjuang untuk keluar. Pisahkan diri dari area najis, area dosa. Jangan menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan kenajisan yang bicara tentang dosa. Kenajisan itu simbol dosa. Dosa itu najis. Ini bicara tentang pertobatan. Amin Bapak Ibu, amin. Ya, saya mau bilang tidak semua orang yang beribadat itu bertobat semua. Tidak semua. Keluar, pisahkan diri dan menahan diri untuk tidak menjamah apa yang najis. Terbukti banyak orang Kristen mulai dari para pelayan Tuhan, ya. Karena kita disebut apalagi jemaat. Tidak bisa kita pungkiri hari-hari banyak yang hidup dalam kenajisan. Begitu. Di kota ini banyak hamba Tuhan yang hebat. Tidak hanya hebat khotbah, tapi hebat bikin dosa juga. Bagaimana bisa memperjuangkan ini? Hal yang pertama ini. Anak-anak Allah harus berbuat ini, melakukan ini, memiliki ini, memperjuangkan ini. Supaya hak itu tidak dicabut dari kita. Sebagai anak-anak Allah tidak dicabut status kita. Hanya karena kita bermain-main dalam area dosa. Memang tiap hari kita tidak bisa luput dari dosa, itu betul. Itu benar itu. Saya masih hidup dalam dunia ini penuh dosa. Tapi mari saudara, saya mau bilang, ada ilustrasi. Ya, saya berharap kita perhatikan dengan cermat ini ilustrasi. Sebagai anak-anak Allah harus perhatikan ini. Ada sebuah daerah yang memiliki kolam yang memiliki air yang keruh, bercampur lumpur lah begitu. Lalu secara tidak sengaja seekor ayam terjatuh karena berkejar-kejaran dengan ayam lain, lalu dia masuk. Ya, dia lompat bagaimana dia masuk dalam air yang berlumpur itu. Tapi dia begitu berusaha keras untuk segera keluar karena memang dia tidak nyaman di situ. Karena tidak disengaja dia masuk di situ. Dia harus berusaha untuk keluar. Dan saudara, akhirnya dia bisa keluar. Dalam hanya berapa waktu tidak lama dia keluar. Tapi datanglah serombongan itik saudara. Memang mereka rencana datang untuk masuk saudara. Mereka cari tempat itu. Ketika mereka masuk, betapa sukacitanya, betapa mereka menikmati itu. Air yang berlumpur itu. Dan makin lama, makin nyamanlah mereka. Saudara-saudara, dari ilustrasi itu, saudara kita bisa lihat. Ada orang Kristen yang modelnya seperti itik. Bebek. Dapat lihat air yang berlumpur. Senang, malah rencana untuk pergi masuk. Karena memang menarik perhatian untuk dia harus ke sana. Makin lama ada di situ, makin nikmat. Karena itu dasar bebek. Tapi kalau ayam saudara bisa lihat. Ayam dia akan berusaha, dia tidak nyaman, dia harus segera keluar. Ya, segera keluar. Mungkin secara tidak sengaja dia ada di situ, tapi dia akan segera berjuang untuk segera keluar. Dan itulah Tuhan mau memang kita hidup dalam dunia model seperti ayam yang terjatuh secara tidak sengaja di dalam air yang berlumpur. Tapi dia berjuang untuk keluar, karena dia tahu itu bukan tempatnya. Tapi jangan seperti rombongan bebek-bebek itu. Yang memang punya niat untuk ke tempat itu. Karena tempat itu, bagi mereka itu tempat yang nyaman. Dan mereka sangat menikmati. Ada sejumlah anak-anak Allah hari-hari ini sangat menikmati dosa dan tidak mau keluar dari situ. Walaupun dia punya status anak-anak Allah, tapi untuk ada dalam area dosa dia lebih nyaman, dia nikmat. Dia tidak mau keluar. Tapi saudara, sebagai anak-anak Allah, memang terkadang kita akan secara tidak sengaja berhadapan dengan yang namanya dosa. Karena memang dunia area dosa. Tapi berusahalah seperti ayam tadi. Jangan engkau lebih lama, lebih nyaman. Jangan berjuang untuk keluar. Sebagaimana 2 Korintus 6 tadi ayat 17. Karena itu keluarlah kamu. Pisahkan diri
Jangan kembali lagi kepada kenajisan itu. Jadi itu anak-anak Allah harus punya sikap ini. Tindakan menolak. Tidak boleh kompromi. Apalagi bermain dalam area kenajisan, area dosa. Saudara-saudara, ini hal yang boleh dikatakan masih sangat-sangat minim kesadaran orang Kristen yang sudah menyandang status sebagai anak-anak Allah. Malah mereka berlindung di balik ayat yang mengatakan roh penurut tapi daging lemah. Jadi mereka terus lanjut terus. Orang bilang oke, gas terus menikmati dosa. Tidak bisa demikian. Alkitab sudah bilang anak-anak Allah harus keluar, pisahkan diri, baru bisa jadi anak-anak Allah. Ayat 18 26 tadi, supaya aku menjadi anak-anakmu. Ya, aku menjadi bapamu dan kamu menjadi anak-anakku dan seterusnya. Ya. Apabila kamu keluar, pisahkan diri. Gitu. Saudara, itu catatan kita yang pertama. Supaya kita tidak masuk dalam jumlah anak-anak kerajaannya Allah yang dilemparkan itu. Maka berjuang, kerjakan hal yang pertama ini. Ya. Apapun yang terjadi di sekitar kita. Anda yang berada di dunia kerja, dunia sekuler. Ya, hati-hati saudara. Ada yang kompromi untuk kerja tipu-tipu. Ya. Malah ada yang bilang, kok tipu untuk baik, Tuhan tahu. Nama saja sustar dengan tipu, ya tetap tipu, itu dosa. Begitu. Jadi tidak boleh ada kata kompromi di sana, tidak boleh kerjasama untuk hal-hal yang akhirnya berujung pada dosa. Anak Tuhan tidak boleh kompromi, harus berani menyatakan tidak kepada dosa. Saudara ingat Kejadian 39, di sana Yusuf berani menyatakan sikap penolakan terhadap bujukan dan rayuan istri Potifar. Dia berani menyatakan sikap menolak. Dia tidak terima dengan ajakan nyonya Potifar. Ini salah satu wujud, salah satu bukti anak-anak Allah seperti tidak kompromi dengan dosa. Amin Bapak Ibu, amin. Ya, ini bagaimanapun ini kita harus ada pada bagian ini. Ya. Sebab kalau tidak, jangan menyesal. Alkitab sudah bilang, sudah terima status sebagai anak-anak Allah, anak-anak kerajaan yang mewarisi kerajaan itu. Bisa saja dicabut dan orang lain ganti kita. Yesus bilang dalam pengajarannya, ya, bukan tidak mungkin yang terdahulu bisa terkemudian, yang terkemudian bisa saja terdahulu. Orang lain geser kita hanya karena kita gagal, ya, memperjuangkan hal yang pertama ini. Kita gagal, kita masih kompromi. Jaga perasaan pimpinan, jaga perasaan teman. Akhirnya itu dosa juga kita bikin. Demi jaga perasaan pimpinan, atasan, jaga perasaan teman, jaga perasaan keluarga, orang tua, mantu, segala macam. Akhirnya kita gagal memperjuangkan sesuatu yang mesti kita perjuangkan dalam hal yang pertama ini. Alkitab bilang kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Iblis itu yang suka putar. Tidak bisa jadi ya, ya bisa dibuat jadi tidak. Anak-anak Allah tidak bisa demikian. Putih ya putih, hitam ya hitam. Tidak bisa kelabu, abu-abu, tidak bisa. Itu anak-anak Allah harus mengerjakan hal yang pertama. Memperjuangkan hal yang pertama. Tidak boleh kompromi. Berani nyatakan sikap. Tidak boleh kompromi. Saudara-saudara, Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, di situ juga Daniel menyatakan sikapnya. Aturan waktu itu di Istana Babel, semua anak-anak muda yang ikut, ya, dalam lomba untuk menentukan siapa yang akan terpilih menjadi anak-anak muda yang cerdas, yang berhikmat untuk dipekerjakan di Istana Raja Babel. Syaratnya mesti makan dan minum dari apa yang dimakan dan diminum oleh raja. Daniel menyatakan sikap, dia tidak kompromi. You raja, saya punya Tuhan raja di atas segala raja. Dia tidak takut memang. Dia menyatakan sikap Daniel 1 ayat 8. Daniel menyatakan, saya tidak menajiskan. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Makan dan minum raja, dia tidak mau. Dia tolak itu. Silakan raja mau marah, mau apa itu urusan. Bagi saya itu najis.
saya tidak mau ambil bagian dalam makanan dan minum raja. Iman saya mengatakan ini kenajisan. Pengajaran Alkitab mengatakan ini kenajisan, saya tidak boleh ambil bagian. Dia tidak takut risiko ketika dia menyatakan sikap. Dia tidak takut risiko. Bagi Daniel, ini harga mati, menjaga kekudusan hidup. Menyatakan sikap, menolak sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Itu dosa, itu identik dengan kenajisan dan kotor. Ya, jorok, dia tidak akan. Ya. Dan bagi Daniel, dia nyatakan sikap. Dia berketetapan, berkeputusan. Dia tidak mau ambil bagian dalam makanan minum raja. Itu salah satu tokoh Alkitab yang perlu kita contohi. Termasuk Yusuf tadi saya singgung itu. Menolak sikap radikal memang. Dan anak-anak Allah harus menyatakan sikap radikal di tengah dunia yang tidak benar sekarang ini. Harus menyatakan sikap radikal meskipun Anda tidak disukai, dibenci. Itu konsekuensinya pasti ada. Yesus bilang, saya saja dibenci oleh dunia. Kamu pun juga akan dibenci oleh dunia karena kebenaran. Amin Bapak Ibu, amin. Ya, harus berani nyatakan sikap. Meskipun konsekuensinya saudara ditolak, dibenci, tidak disukai, tidak usah. Yang penting Tuhan tidak tolak kita. Dunia tolak itu tidak masalah. Yang penting sorga jangan tolak kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangannya saudara ya. Nyatakan sikap ini, tidak boleh kompromi. Tegas ini. Kebenaran itu harga mati, tidak bisa dikompromikan. Begitu. Ini anak-anak Allah harus memperjuangkan hal yang pertama. Nyatakan sikap. Ya, tidak kompromi. Kebenaran harus dinyatakan dengan tidak kompromi. Yang kedua, anak-anak Allah ini harus nyatakan sikap yang kedua. Saudara, bersama saya kita perhatikan catatan kita, materi khotbah saya hari ini, catatan saya yang kedua ini. Saudara perhatikan di dalam Galatia pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Artinya begini, karena iman kepada Yesus, status sebagai anak-anak Allah ini kita terus pertahankan. Artinya begini, saya balik lawan dari kalimat ini. Satu waktu kita tidak lagi mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kemungkinan status ini bisa gugur karena engkau tidak lagi imani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu dia bilang di sini, Paulus bilang, kalau kamu hari ini sebagai anak-anak Allah karena iman kepada Dia, Yesus Kristus, kamu diangkat sebagai anak-anak Allah, diberi hak, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah karena imanmu kepada Yesus Kristus. Banyak orang Kristen karena perkawinan, karena jabatan dan lain sebagainya, lalu pindah keyakinan. Lalu tidak lagi beriman kepada Yesus Kristus. Sudah lihat, tidak hanya jemaat, para pendeta pun bisa pindah hari ini. Ya, gempar di media sosial. Yang pindah itu bukan hanya jemaat, pendeta pun pindah. Yang notabene adalah profesor doktor teologi, master teologi, pindah, tidak lagi beriman kepada Yesus Kristus. Tinggalkan imannya. Nah, bagaimana mungkin status ini tetap melekat dengan dia? Engkau telah tolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masakan statusmu sebagai anak-anak Allah tetap tidak mungkin, saudara. Karena engkau telah menolak dia. Tapi mati berharap masuk surga. Oh, tidak ada. Surga tidak tampung orang-orang yang tidak memiliki status ini. Yang tidak lagi beriman kepada Yesus Kristus. Makanya Yohanes 14 bilang, aku pergi sediakan tempat. Setelah aku akan kembali dijemput. Jemput yang mana? Jemput mereka yang masih tetap beriman ini. Kalau tidak lagi beriman kepada Yesus, mau jemput dia bikin apa? Itu dia milik orang lain, milik pihak yang lain. Amin Bapak Ibu, amin. Begitu. Karena itu, hal yang kedua mesti kita perjuangkan yang kedua. Adalah ini. Jangan pernah lepaskan iman kita kepada Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 35. Ada kaitannya juga dengan ayat ini. Menegaskan lagi di situ. Ibrani 10:35. Sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaan sahabat, dan jangan melepaskan imanmu kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau kamu
menjadi anak-anak Allah, jangan pernah coba-coba lepas. Kalau kamu coba-coba lepas iman kepada Yesus Kristus, kamu kehilangan upah besar itu. Kerajaan Allah itu diberikan kepada mereka yang tetap beriman kepada Yesus Kristus. Status mereka tidak hilang, mereka tetap memiliki status itu. Dengar, upah besar tunggu. Upah yang mana? Ya upah keselamatan itu besar. Kalau Alkitab bilang besar, berarti tak terhingga besar upah itu. Amin Bapak Ibu, amin. Ya, jangan pernah lepaskan iman, apapun alasannya. Bayangkan, hari-hari ini orang mulai mengatakan semua agama sama. Nah. Mau di mana semua Tuhan sama. Tuhan mana yang sama? Pujian katakan Allah mana seperti Allah kita. Ya. 2 Korintus 6 juga bilang, 14, 15. Ya. Persamaan apakah yang terdapat dalam Kristus dengan beliau? Tidak ada yang sama. Kristus tidak bisa disamakan, disejajarkan dengan nama dewa manapun. Nama Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan dia. Karena itu saudara, tidak semudah orang bilang hari ini semua agama sama, semua Tuhan sama. Tidak ada. Dia beda saudara. Tidak ada yang bisa disamakan dengan dia. Begitu. Karena itu tidak boleh kita lepaskan iman kita. Sebagai anak-anak Allah, PR berat untuk kita. Tidak hanya tadi kita diminta untuk bertobat, nyatakan sikap menolak segala yang berhubungan dengan dosa, nyatakan sikap tegas dan radikal, tidak kompromi. Tapi yang kedua ini, hal yang kedua mesti kita perjuangkan ini. Jangan coba-coba lepaskan iman kita kepada Yesus, apapun alasannya. Jangan coba-coba lepas. Sekali engkau lepas, berarti engkau mau lepaskan itu status sebagai anak-anak Allah. Engkau mau pergi kepada yang lain. Silakan, itu pilihan. Tapi juga ada risikonya. Alkitab hanya menjamin mereka yang masih tetap beriman kepada Yesus, statusnya tetap ada sebagai anak-anak Allah, dan hak mereka menjadi luar kerajaan Allah tetap diberikan. Tapi waktu mereka beralih kepada yang lain dan bukan beriman kepada Yesus, ya itu pilihan dia. Tapi sekali lagi, mereka akan kehilangan ini hak, kehilangan ini status. Ya. Saudara, itu catatan kita yang kedua. Kita terima status sebagai anak-anak Allah ini kemurahan. Ini kemurahan hati Allah ini. Allah beri buat kita secara cuma-cuma. Tapi tidak berarti terima cuma-cuma lalu kita santai-santai tahu saja masuk surga. Oh, perhatikan ini. Untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus memperhatikan ini. Hal-hal yang berkaitan erat ini. Kalau kita bermain-main santai-santai, ada kemungkinan kita terhitung dalam bilangan anak-anak kerajaan yang dilemparkan. Karena kita didapati oleh sang pemilik kerajaan itu. Kita tidak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran firman hari ini. Itu menjaga kekudusan hidup dalam hal tidak kompromi dengan dosa. Bertobat. Ya. Hidup dalam kenajisan, dalam perzinahan, perselingkuhan. Tetapi mati, semua berharap di sorga semua. Saudara lihat, di mana-mana. Kita sudah tahu itu orang pun berdiri, tapi mati semua tulis sorga, Pak. Semua Yerusalem baru, semua. Pergi sudah. Sorga tidak seperti yang kau tulis di Facebook, kau gampang-gampang. Sorga area kudus. Tidak ada neko-neko, tidak ada bilang tidak. Kami orang dalam di dalam, jadi nanti kami atur beres. Orang dalam apa? Saudara, Alkitab. Makanya ketika itu orang kaya yang ada di tempat siksaan, dia bilang sama Yesus, tolong suruh Lazarus pergi ke tahu 5 saudara saya yang masih ada hidup di dunia. Ya, supaya mereka jangan ikut jalan saya karena saya punya jalan salah. Abraham bilang apa? Ada pada mereka kitab para nabi, kitab Musa ada. Biar mereka baca, mereka dengarkan. Saudara, ini syarat ke sorga, ini sudah ada di Alkitab. Nah, orang kalau tidak peduli di Alkitab, mau ke sorga lewat mana? Ya, syarat-syarat masuk surga sudah ada tertuang di Alkitab. Orang Kristen sekarang gaya hidupnya sembarangan, tidak ikuti ajaran Alkitab, tapi mati semua harap surga. Semua surga, kuburannya semua Yesus kok anak domba semua. Pergi sudah.
Sampai di sana baru kau tahu. Ternyata sorga tidak semudah yang kita ngomong. Wahyu bilang, waktu kita mati, segala perbuatan kita menyertai. Ya. Coba Wahyu 14 ayat 13, coba. Iya. Jadi waktu Anda dan saya mati, jangan lupa hal yang satu ini. Segala perbuatan kita selagi kita hidup dalam dunia, ikut menyertai kepergian kita. Jadi syukur-syukur yang menyertai kita perbuatan baik-baik semua. Kalau perbuatan yang amburadul, aduh, itu masalah terbesar waktu kita tinggalkan dunia. Banyak orang pikir semudah yang dia omong. Hidup, gaya hidup punya perbuatannya sembarangan, tapi mati semua pilih sorga. Pergi sudah. Keputusan masuk sorga dan masuk neraka itu semua ditentukan dari perbuatan kita. Perbuatan kita, Alkitab bilang menabur dalam daging menuai kebinasaan, menabur dalam roh menuai hidup yang kekal. Amin. Perbuatan kita menentukan saudara pilih sorga atau neraka. Bukan perbuatan lain tapi mau pilih sorga. Oh, tidak bisa. Anak-anak Allah harus perjuangkan hal yang kedua ini. Perhatikan ini. Tidak boleh lepaskan iman kita. Karena perbuatan keinginan daging kita menyeret kita untuk melepaskan iman kita. Jangan harap. Perbuatan itu yang akan menentukan engkau. Mau ke surga atau ke neraka. Nah, saudara, itu catatan kita yang kedua. Anak-anak Allah ini harus memperhatikan. Jangan pernah rubah imanmu. Jangan pernah ganti imanmu dengan yang lain. Ganti Yesus dengan yang lain. Jangan pernah. Lukas 18 bilang ayat yang ke-8. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia masih mendapati iman di bumi? Iman kepada siapa? Iman kepada dia. Yesus Kristus yang datang untuk jemput. Ya, kalau dia datang, dia tidak akan sembarang jemput orang. Kalau dia sudah lepaskan imannya, mau jemput sendiri bikin apa? Yesus jemput yang masih tetap beriman setia sampai akhir. Ya, Wahyu 2 ayat yang ke-10. Mereka yang setia sampai akhir. Itu yang menentukan. Setia apa? Setia beriman kepada Yesus. Mereka masuk dalam bilangannya dijemput waktu Yesus datang. Makanya dia bilang, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia masih mendapati iman di bumi? Iman dari siapa? Iman dari saudara saya yang telah menerima gelar status sebagai anak-anak Allah. Apakah engkau pertahankan imanmu sampai dia datang? Atau pertengahan jalan engkau lepas karena alasan tertentu? Ya, itu risiko. Begitu. Itu yang kedua. Iman tidak boleh dilepas. Yang harus kita perjuangkan yang kedua. Ya. Tetap pegang teguh iman kepada Yesus Kristus. Wahyu bilang, peganglah apa yang ada padamu sampai engkau datang mendapati engkau. Pegang itu sampai dia datang. Pegang yang mana? Ya, pegang iman kita. Tidak boleh dilepas. Yang ketiga, saudara, kita perhatikan bersama saya. Hal yang ketiga harus kita kerjakan sebagai anak-anak Allah. Matius pasal 5, ayat 44 dan 45. Anak-anak Allah ini Yesus berpesan, jangan kamu seperti orang-orang yang lain. Kamu memusuhi musuhmu, jangan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Artinya begini, anak-anak Allah ini harus menyatakan sikap, jangan membalas jahat dengan jahat. Itu pengajaran kepada anak-anak Allah. Jadi pengajaran kasih ini. Anak-anak Allah ini harus memperjuangkan hal yang ketiga ini. Ya. Tidak
tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Yesus bilang, kalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apakah jasamu? Orang kafir pun melakukan itu. Kita punya warga kafir di Kabupaten TTS, Kampung Boti itu. Saya dapat cerita waktu saya melayani di gereja Ebenezer Boti berapa tahun yang lalu sebelum COVID. Mereka punya cara mendidik orang pencuri itu beda dengan ketong orang Kristen. Saya pikir juga ya, orang kafir juga luar biasa ini. Kalau andai kata mereka dapati orang yang mencuri, kalau dia curi anak babi satu, orang cari tahu siapa pencuri. Kalau mereka dapati, mereka punya cara mendidik dia begini. Mereka tidak pukul dia, mereka tidak hakimi dia, tapi mereka bilang begini, kalau kau ambil yang curi tadi babi betina, kasih pasang dia dengan babi jantan, satu pasang, kau piara, kasih makan, supaya kau jangan curi lagi. Oh, ketong orang Kristen kalau dapat begitu, polisi datang, kenapa susah potong? Dorang tidak. Akhirnya mendidik itu kepala kafir itu di keluarga, akhirnya tidak bisa curi-curi karena dia pun cara didik begitu. Kalau ambil yang jantan dikasih pasang dengan betina, kau piara babai supaya masih berkembang dia sendiri. Begitu. Dan masih banyak contoh lain, tapi saya ingat itu saja. Saya bilang, wih, luar biasa. Hampir-hampir saya mau kagum, apakah aku mau bilang wow begitu ya. Dari orang kafir wow begitu ya. Tapi memang tidak bisa pikir, itu dia punya kepala, dia punya raja ajar dong begitu. Nah, Raja Boti itu ajar dong begitu. Akhirnya mereka tidak ada kasus curi-curi, tidak ada lagi. Mulai awal-awal mau curi apa kok? Dikasih tambah nah. Begitu. Untuk kesepeliharaan. Perkembang biak. Nanti ini rajanya cek sumber anak berapa, dia pantau terus, maka bayar sumber anak. Kau jangan curi lagi. Jadi masing-masing urus binatang, siapa curi siapa punya. Nah. Semua punya. Nah. Begitu. Saya pikir-pikir, wah. Hanya mereka kalah itu adalah mereka tidak akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka hanya tahu mereka punya dewa. Mereka punya berhala-berhala. Tapi Yesus, ya. Karena mereka bilang, coba cek di penjara, kami tidak ada orang kafir masuk di sana. Kamu yang bikin penuh di sana. Saya pikir betul juga. Kita orang kafir, orang Kristen kita gagal ini, saudara. Gagal ini. Saya sebelum COVID khotbah di lapas Penfui sana, gedung gereja Elim itu masih kecil. Setelah COVID saya berkhotbah lebih besar lagi, hampir-hampir sama besar gereja Peniola Bebo. Wih, berarti warga jemaat kasus sudah tambah banyak di sini. Orang Kristen tambah full, gereja di Pugar lebih besar. Dana dari Kemenkumham, bangun gedungnya lebih besar, ke jemaat tambah banyak. Kasihan jemaat kasus yang penuh di sana, orang Kristen. Ya ada majelis, ada juga orang peston doa, ada juga yang emeritus, ada yang pendeta aktif yang bikin kasus masuk. Kita yang bikin full di sana. Bahkan lebih parah lagi, habis khotbah, habis ibadah kita doa di konsistori, ada 3 orang laki-laki marga Selan datang minta doa di saya. Kamu pikul marga bikin malu saya saja. Saya khotbah keringat-keringat, ternyata Selan 3 orang di dalam penjara sini. Saya tanya dong, kasih tahu dong kasus masing-masing, saya doa, saya tumpang tangan jam mereka. Tuhan tolong mereka jangan masuk ulang lagi. Karena ternyata ada yang masuk lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ada masuk ulang-ulang. Saya yang satu dia sudah 2 kali. Saya bilang lu ulang-ulang, lu rasa enak di sini kan, di sini tidur bangun makan begitu. Dia garuk-garuk kepala, kahaf bapak, bilang tidak bapak. Oh, nah, kalau tidak, habis ini jangan masuk lagi. Saya boleh khotbah, ternyata saya pemarga Selan juga ada di sini. Begitu. Jadi kekristenan ini, aduh, hari-hari ini memalukan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak pernah mengajar orang untuk hal-hal yang begitu. Tapi kalau kita buat, berarti itu dorongan hawa nafsu, keinginan daging. Dosa masih mengikat, kuasa dosa itu. Kita yang mengikatkan diri dengan kuasa dosa. Yesus telah menyelesaikan itu kuasa dosa, tapi kita yang pergi mengingatkan diri lah, ya itu kan konsekuensi kita tanggung. Begitu. Karena itu hal yang ketiga Tuhan bilang harus kita perjuangkan. Sebagai anak-anak harus perjuangkan hal yang ketiga ini. Miliki ya sikap mengasihi kepada orang yang tidak mengasihi kita juga harus. Kasih itu harus
tidak boleh dibatasi. Mengasihi tanpa batas. Musuh sekalipun juga kita kasih. Nah ini pengajaran Yesus ini, pengajaran yang melawan hukum akal. Ya. Tapi itu pengajaran kebenaran. Yang dunia tidak bisa ajarkan, itu Yesus ajarkan. Yang dunia ajarkan ialah, kasihilah dia yang mengasihi engkau. Tapi bencilah dia yang membenci engkau. Bila perlu hantam sama dia. Itu ajaran dunia. Ajaran sorga, ajaran Yesus melawan hukum akal. Melawan pengajaran-pengajaran duniawi. Dan itulah ajaran kebenaran hakiki seperti itu. Anak-anak Allah harus ada pada bagian ini. Tidak heran. Ada banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen doa, orang Kristen. Yang benci, dia punya mantu, dia punya anak mantu, dia punya ipar, dia punya orang tua, segala macam. Sampai bertahun-tahun. Hatinya ada kebencian, kepahitan, dendam. Pantas saja. Dalam hatinya ada kanker, ada tumor, macam-macam penyakit. Pilih dokter pakai alat canggih. Tidak dapat lihat. Dia marah dokter. Sudah penyakitan lagi, marah lagi dokter. Alat macam apa? Tidak boleh, saya setengah mati. Dokter bilang tidak ada apa-apa, semua baik. Semua baik, apa setengah mati? Lu lihat apa baik? Lu yang soal lu pendiri, lu marah dokter. Lu yang bikin dosa, maka dosa makan buang ke punya bagian anggota tubuh. Banyak penyakit yang dibawa ke rumah sakit, dokter keolah tidak lihat penyakit. Tapi orang sudah setengah mati. Kalau dokter sudah tidak lihat, bawa pada Tuhan, Tuhan dapat lihat. Amin. Itu karena kepahitan, kebencian, dendam, amarah, permusuhan yang engkau simpan di hatimu. Ada orang bilang, becan marah, mabet lihat di muka, bet tinggal keson enak. Pasti ada itu. Pantas selalu penyakitan macam-macam. Amin, saudara. Ya. Anak-anak Allah tidak boleh itu. Ya. Ibrani bilang apa? Jangan sampai ada tumbuh akar yang pahit dalam hatimu. Anak-anak Tuhan itu, anak-anak Allah tidak boleh ada kepahitan, akar pahit di hati. Menyimpan kesalahan orang itu berwaktu, berlama-lama, bertahun. Alkitab bilang boleh engkau marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Ini kita kasih terbenam matahari, ini berulang-ulang. So begitu ada bilang, 7 turunan. Lu tahu yang lu hidup sampai 7 turunan. Muku setengah turunan sampai hampir sana bisa, lu mau 7. So begitulah ada yang marah, tapi dia bilang, sampai ketemu di pintu sorga baru kau tahu. Lu tahu lu ketemu di pintu sorga. Orang bermusuh itu sudah menuju sorga. Dia tidak sampai di sorga. Ya. Karena itu saudara, ini catatan kita yang ketiga. Bahwa ternyata anak-anak Allah harus memperhatikan poin ketiga ini. Mereka harus memiliki prinsip kasih. Jangan balas jahat dengan jahat. Yang keempat, yang terakhir. Saudara perhatikan. Matius pasal 5 ayat 9. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah harus memperjuangkan hal yang keempat, yang terakhir ini. Kehadiran mereka harus berdampak. Hadir di mana suasana itu berubah. Berubah bukan kepada arah yang negatif, tapi harus berubah kepada arah yang positif. Sama dengan salah contoh, hadir di mana bawa kesejukan, bawa kedamaian, bawa perubahan itu. Anak-anak Tuhan harus seperti itu. Saudara, kita lihat contoh konkret di dalam Yosua 14. Yosua 14 ayat 13, 14 dan 15. Dan amanlah negeri itu berperang. Sebelum Kaleb tinggal di situ, itu daerah Hebron itu terkenal dengan keributan, kekacauan dan peperangan. Kenapa? Karena di situ markas keturunan raksasa tinggal semua di situ. Kalau raksasa dan raksasa, siapa kalah siapa? Siapa mengalah siapa? Siapa tunduk pada siapa? Jago semua. Akhirnya ujungnya perang terus, kacau terus. Waktu seorang anak Tuhan, Kaleb tinggal di situ. Alkitab menulis
amalah negeri itu berhenti berperang. Karena ada seorang anak Tuhan di situ. Kaleb, ia menyandang status sebagai anak-anak Allah. Dia tinggal di kampung yang kacau. Kehadirannya berdampak, bawa perubahan kepada arah yang lebih baik. Kampung itu aman karena satu Kaleb tinggal di situ. Artinya begini, poin yang keempat yang terakhir, untuk mempertahankan status kita sebagai anak-anak Allah, saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berdampak, orang-orang yang bawa perubahan. Yang datang sembahyang di sini pulang, nah, paling tidak orang di rumah berubah karena kita yang datang sembahyang. Kalau tidak orang di rumah bilang begini, berhenti, bisa sembahyang di maina julub model begini, berhenti, stop. Tupi sembahyang pulang lebih rusak lagi. Hanya karena apa? Kita gagal bawa perubahan. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, orang di rumah perhatikan kita. Orang di tempat kerja, di lingkungan di mana kita ada keluarga, memperhatikan, dunia lihat kita. Kira-kira kita bawa perubahan atau tidak? Atau kita lebih rusak? Lebih parah dari kemarin-kemarin? Ya. Ini menjadi pertanyaan PR besar bagi kita. Anak-anak Allah itu harus bawa perubahan. Supaya kita, status kita ini, kita terus pertahankan sebagai anak-anak Allah yang akhirnya punya hak waris. Hak kita tidak dicabut. Ya. Yang pertama tadi, jangan kompromi dengan dosa. Jaga kekudusan diri, jangan kompromi dengan dosa. Yang kedua, apa tadi? Ada yang ingat? Ya, yang kedua apa tadi? Ini kalau ulang nilai merah semua ini. Ini belum pulang sampai rumah ini. Yang kedua, tetap beriman, pertahankan iman dan jangan lepaskan iman itu. Yang ketiga apa? Ya, memiliki hukum kasih, jangan balas jahat dengan jahat. Musuh sekalipun harus dikasihi dan jangan ada kepahitan dan kebencian, permusuhan di hati. Itu anak-anak Allah itu. Dan yang keempat yang terakhir, bawa perubahan. Hadir di mana ada perubahan. Hadir di mana ada perubahan yang ke arah lebih baik. Lalu orang bilang, wih lu so baik. Kenapa lu baik begini? Mau tahu di rahasia, hari Sabtu datang di air hidup. Baru engkau akan lihat. Saya berubah ini karena saya ada di air hidup. Merubah saya untuk saya bawa berubah. Orang lain berubah karena kita duluan berubah. Kalau kita tidak berubah, mau orang lain berubah bagaimana? Justru kita bawa buat mereka lebih rusak lagi. Karena kita gagal menghadirkan perubahan itu dalam diri kita. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita saat teduh musik persiapkan satu pujian.